Jadi ini ada banyak karya dari Pak Fernando. Ini yang pertama, ini ada dari yang Golden Tulip Resort Batu ya Pak? Iya. Ini yang desain ini 5G Studio di Amerika ya, di Dallas ya. Oke, awal bermula itu berteman dengan teman-teman majalah. Jadi majalah Asri terutama ya. Waktu tahun 2006 ya. Waktu tahun 2006 itu berteman dengan majalah Asri, terus kemudian mereka ingin launching buku tentang mall sama apartemen. Jadi shopping center, judul bukunya itu shopping center sama apartemen. Yang ketika itu tuh Paku Buwono Residence pertama kali ya masuk ke itu sebagai cover majalahnya. Terus kemudian shopping center ini Pondok Indah Mall 2 ya, itu sebagai cover. Ya terus kemudian disitulah dimulai karir menjadi profesional fotografer untuk di arsitektur. Nah umumnya tuh sebelumnya kan kebanyakan para fotografer yang ada ini nih hadir bersama majalah ya. Waktu itu kan hanya ada 2 ya, majalah Laras sama majalah Asri. Kemudian tapi kalau di luar negeri saya lihat itu mungkin sudah umum ya, maksudnya tanpa harus join majalah pun juga banyak yang independen. Terus kemudian ya mereka semua berada di bawah pemikiran kepada para konsultan arsitek ya. Oleh karena itu saya melihat ini mungkin bisa menjadi sebuah peluang ini bahwa kita bisa independen juga tanpa dibawa majalah. Karena dulu itu sistemnya majalah cari project, terus kemudian majalah kontak para konsultan, terus kemudian gratis dipublish gitu. Dan semua karena majalah itu kan butuh berita ya, butuh konten ya, butuh konten. Terus kemudian jadi mereka itu mencari project, bahkan kadang-kadang mungkin suka merayu supaya nggak sharing sama majalah si A dulu, majalah B dulu deh, atau majalah C dulu deh pokoknya gitu kan. Jadi ya mereka semua gratis gitu, jadi mendatangkan tim fotografinya, terus editor in chief itu semua gratis gitu kan. Nah kemudian ya saya berjuang untuk ya ketemu saya bayar gitu maksudnya. Dan terjadi nggak Pak? Ya terjadi. Yang terjadi adalah penolakan di sana sini karena memang ngapain bayar kamu gitu kan, sedangkan itu majalah aja gratis. Habis di majalah, habis difoto segala macam, terus udah gitu dipublish lagi gratis. Ya udahlah gitu. Ya, padahal dari foto Bapak itu mereka cukup terpublish ya Pak, proyek-proyeknya, dan otomatis juga awareness-nya juga orang-orang di luar sana juga tahu arsitek itunya siapa. Iya, pada tahun 2006-an lah, 2006-2007 tuh kan media sosial waktu itu Facebook udah ada belum? Saya lupa ya. Kapan zaman? 2007 udah ada. Udah ada Pak. Kan penggunaannya nggak seluas sekarang kan. Terus kemudian Instagram juga belum ada ya kalau nggak salah ya. Terus jadi itu mereka walaupun udah foto, terus mereka pakai untuk presentasi biasanya gitu. Jadi mereka untuk publish, terus kemudian yang punya website juga nggak banyak gitu kan. Buat apa punya website gitu? Nggak punya website aja projectnya udah ngantri gitu. Iya katanya ngapain buang-buang duitnya punya website kan gitu, kata ya udahlah. Ya seperti itu aja sih sebetulnya. Jadi ya cukup perjuangan untuk memberikan edukasi kepada para teman-teman agar kita harus bisa punya foto independen, jadi nggak usah dibawa majalah-majalah tertentu buat apa gitu. Kadang-kadang kan majalah-majalah tertentu juga punya kepentingan untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan tema-tema terbitannya kan setiap bulannya gitu. Betul.
Ya karena mungkin daya visualnya lebih kuat, terus kemudian ya lebih ke arah visual lah, ini kan lebih ke arah visual ya. Terus kemudian berpikir lebih jauh cepat dan lebih instan dibandingkan dunia arsitektur atau mendesain yang butuh waktu berapa bulan atau bahkan berapa tahun gitu. Sedangkan project foto ini kan sehari atau 2 hari, 3-4 hari itu selesai difoto gitu. Tapi sampai seleksi pemilihan fotonya itu kira-kira berapa lama sih Pak sampai akhirnya terpilih seleksi fotonya seperti itu? Ya bisa 3 bulan, kadang-kadang bisa 2 bulan. Yang paling pasti memang kita harus survei sama ngobrol sama konsultannya. Jadi kira-kira desainnya tuh bagaimana, apa yang ingin dia share kepada orang-orang mengenai desainnya. Terus kemudian ya ceritain aja, ya kayak mungkin sharing kepada owner ya, oh desainnya begini, nanti begini fair, nanti begitu. Terus ya kita harus bisa berpikir keras dari apa yang dia ceritakan itu tuh kita harus fotonya bagaimana agar tuh tersampaikan gitu loh. Bukan ya kalau sembarang foto juga anyone can do gitu, siapa juga bisa foto. Cuman bagaimana bisa menjelaskan apa yang dia inginkan agar dia presentasi juga sampai gitu. Oh ternyata apa yang dia ngomong di dalam presentasi tersampaikan di sebuah gambar juga gitu, jelas. Oh ya akhirnya terus customer atau kliennya tuh nyambung, connect gitu loh. Itu sih yang paling penting. Jadi memang perlu survei, terus ngobrol, terus desainnya bagaimana, oh ternyata begini, ternyata begitu ya, terus baru bisa tahu bagaimana cara proses fotonya ya. Ya kalau bicara itu pasti semua ya, seperti kita sebetulnya nih dalam dunia fotografi ini sama halnya atau mirip dengan kita gambar perspektif drawing waktu zaman kuliah gitu. Atau sekarang sebagai 3D render gitu ya. Jadi yang pasti ya tampak depan, terus area-area yang penting, public space, sampai seluruh area yang memang ingin kita ceritakan secara desain ya. Jadi dunia fotografi ini kan sama halnya seperti dunia 3D rendering atau dunia perspektif gambar yang menjelaskan kepada customer atau klien, oh desainnya nih seperti ini, nanti tampilannya seperti ini, ruangannya seperti ini, pemakaian bahannya seperti ini. Terus bagaimana bercerita tentang workflow ya, workflow-nya seperti ini, ada lorong, ada segala macam, nanti ada lighting, matahari, shadow, segala macam, itu juga ya hal seperti itu sih sebetulnya. Nah kalau untuk pengambilan gambar-gambar mungkin ada perbedaan nggak sih Pak kalau untuk kita ngambil gambar untuk rumah tinggal atau high-res seperti itu Pak? Itu sih sebenarnya lebih ke arah skala ya. Jadi kalau misalnya high-res kan tinggi sekali, kalau tinggi sekali mungkin cara ngambilnya agak berbeda seperti rumah tinggal. Gitu. Jadi ya lebih ke arah skala lah, skala bangunan sih sebenarnya lebih ke arah skala. Jadi lebih ke arah skala bangunan bagaimana seberapa tinggi. Seperti kita bikin 3D rendering di komputer gitu. Penempatan kameranya juga penting, taruhnya di mana. Kayak gitu. Ya pada prinsipnya semua sama ya, fasad, terus lobby, terus bagian dalam ruangan-ruangan. Karena bicara sama kalau bicara high-rise ini kita juga bicara secara skala perkotaan. Jadi bagaimana si satu gedung ini terhadap lingkungan sekitar, itu juga perlu dibahas gitu loh. Ya kalau beda sama rumah lah, rumah mungkin lebih ke arah rumah itu sendiri ditambah dengan desain ke dalam ya. Kalau high-res bagaimana secara eksterior, terus skala perkotaan, skala sebuah kota terhadap gedung itu, dan baru bagian dalamnya. Ya komposisi di dalam sudut pengambilan ini ya pasti selalu ada dua, hanya satu perspektif atau dua perspektif. Mata hilang, terus kemudian ya kita tinggal ya kalau bicara komposisi sebenarnya bicara basic fotografi, bagaimana pentingnya sepertiga dan sepertiga bagian
point of view dari sebuah gambar dan segala macam sih. Jadi ya itu sih lebih ke arah itu, lebih ke arah sense ya itu. Iya betul. Ya, jelas kan. Kalau di hati sense-nya dulu, setelah sense ketemu baru bisa nanti dengan sendirinya mengalir untuk ini bagusnya ngambilnya gimana, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, itu baru terlihat ya. Betul. Karena memang saya juga sering mendengar pepatah yang cuma punya kamera mahal, tapi kalau nggak ada sense of fotografinya gitu kan. Iya. Hal-hal. Nah itu yang perlu dilakukan sebagai jam terbang ya. Kalau penguasaan terhadap teknis kamera sih sebetulnya kita Zoom meeting 1 jam lagi juga bisa. Ya, maksudnya selesai gitu. So, orang mungkin mengerti ya. Untuk proses bagaimana cara mengambilnya, ya teknik itu komposisi mungkin perlu waktu ya, perlu beberapa tahun untuk perlu tahunan lah untuk bisa sampai jago. Maksudnya bukan jago, sampai lebih baik, sempurna, lebih bagus. Kalau mau sempurna banget sih, ya nggak tahu, kalau bicara eksterior, ya pagi atau sore, itu kalau mau sempurna. Tapi hidup kadang tidak sesempurna itu. Jadi semua waktu baik gitu loh. Jadi sama seperti halnya inspirasi desain gitu. Oh ini baru keluarnya malam hari nih. Tapi emang klien mau tahu gitu, terserah, pokoknya besok masih ada deadline gitu kan. Ya udahlah. Ya mau pagi hari juga ya Mbak, ya keluar aja lah idenya lah gitu kan. Ya itulah bedanya antara seniman dengan realita ya. Walaupun pada kenyataannya saya juga berusaha untuk memaksimalkan ya gitu. Jadi maksudnya berusaha memaksimalkan juga bukan berarti serta-merta ini kejar setoran gitu kan. Nah itu yang terjadi di majalah biasanya. Nah dulu di majalah itu biasanya karena kejar setoran, sehari kadang bisa 2 project atau sehari 1 project mesti selesai. Terus juga yang tampil di majalah juga buat apa banyak-banyak, nggak nyampe 20 gambar kok. Itu kan udah mahal banget tuh, paling juga 10 foto udah banyak banget kan, belum campur tulisan kan. Nah itu juga bisa terjadinya kejar setoran memang sih, kayak gitu-gitu. Ya kalau dahulu tuh mungkin saya berpikir bagaimana seorang fotografer tuh bisa mengambil sebuah gambar yang baik ya untuk dia ya. Cuman sekarang ini sebenarnya setiap gambar tuh punya preference masing-masing dan setiap klien juga punya preference masing-masing. Walaupun saya misalnya sukanya dari tamak depan nih, udah paling bagus deh pokoknya saya pribadi. Tapi kliennya nggak suka gitu. Kalau dia bilang bosen lah, oh ini saya suka dari kanan gitu kan. Saya juga ngapain maksain, karena yang akan pakai juga dia gitu loh. Jadi saya mau dari kanan ya, saya ikutin dari kanan ya. Jadi walaupun setelah dia lihat baru ternyata bagus dari depan, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia biar tahu dulu gitu, dari yang kanan dia suka ini sama dari depan ternyata kurang bagus yang dari kanan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sekarang ini dalam terms untuk menyediakan pilihan, karena sangat subjektif sekali gitu di era sekarang, apalagi di era digital gini, siapapun juga bisa foto gitu. Kalau dahulu mungkin kita nggak mengerti bagaimana cara ambil foto karena mesti pakai kamera bagus, kamera canggih, kita nggak ngerti komposisi. Nah sedangkan setiap hari sekarang semua orang juga mengerti komposisi. Kamu latih terus setiap hari, masuk ke Instagram, ke medsos lain juga, lama-lama kamu punya sense untuk tahu gitu yang kamu suka tuh apa gitu. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan apa yang saya suka kepada klien sih gitu. Dan gimana sih Pak, menurut Bapak membuat bangunan yang terlihat biasa akhirnya jadi menarik dalam suatu hasil fotografi Pak? Nah itu memang diperlukan kejelian atau perlunya eksplorasi ya. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa puas dengan hal-hal yang biasa, mungkin kita perlu explore dari angle lain atau dari sudut lain, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang menarik atau sesuatu yang lebih konteks terhadap desainnya itu sendiri ya, gitu. Sebuah desain atau sebuah bangunan yang sangat
sangat apa ya, sangat dekonstruktif atau sangat tidak jelas konteksnya atau desainnya suka agak aneh-aneh sedikit lah, itu semakin sulit sih sebenarnya di foto karena punya preferensinya beda-beda ya. Gitu loh, punya preferensinya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya foto project arsitektur yang seperti klasik itu udah jelas gitu kan, karena kan semua rapi, tatanannya gitu, dia punya pembagian ruangan tuh rapi, pasti kotak, terus pasti mirror kayak gitu-gitu tuh lebih mudah. Terus tapi kalau desain-desain yang agak dekonstruktif tuh ya mungkin seperti desainnya yang cantik-cantik seperti Zaha Hadid sekarang ini, itu agak lebih sulit ya, karena dari sudut manapun juga bagus dan punya arti yang berbeda-beda gitu, punya preferensi yang berbeda-beda gitu loh. Itu sih yang jadi menurut Pak Fernando nih, jadi apa sih Pak tantangan terbesar dari seorang arsitektur fotografer ini Pak? Tantangan terbesar adalah mencari klien yang mau bayar sih, itu bukan. Emang sulit itu Pak ya? Ya karena apa, untuk mengedukasi mereka untuk bahwa kalau mau menampilkan project Anda di luar sana butuh gambar yang bagus, butuh komposisi yang bagus, dan kalian harus membayar profesor. Itu untuk mengedukasi seperti itu sampai sekarang pun masih sulit ya Pak ya? Ini kan seperti saya bilang ya, di era digital ini nih siapapun juga bisa foto gitu. Even para konsultan atau para profesional arsitek itu sendiri juga bisa foto dan hobi foto gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka merasa ya buat apa gitu bayar fotografer profesional gitu kan. Sedangkan kayaknya mereka juga bisa, walaupun mereka ya nggak foto-foto juga sendiri, cuman ya kelemahannya itu sih, bahwa buat apa gitu kan, kayak gitu. Tapi kan untuk sebagai untuk kalau kita melihat sebagai profesionalisme kan ya fotografer itu kan worth it, karena dari fotografer itu pasti punya pengalaman, pasti punya sense yang sudah terasah untuk mengambil gambar-gambar yang bagus gitu. Itu walaupun mereka belum melihat sampai situ Pak ya. Mereka melihat, sebetulnya mereka tahu lah, sangat amat tahu. Tapi kembali lagi kadang-kadang budget berbicara gitu. Jadi itu ya susah diomong. Pak Fernando, saya izin untuk share screen halaman Instagram Bapak ya Pak. Dan ini kita lihat di share screen yang Bapak Ibu sudah lihat. Jadi ini ada banyak karya dari Pak Fernando. Ini yang pertama, ini ada dari yang Golden Tulip Resort Batu ya Pak? Iya, ini yang desain ini 5G Studio di Amerika ya, di Dallas ya. Oh, oke. Dan dia menunjuk Bapak sebagai fotografer di lokalnya Pak? Iya, karena ya dia mau ikut award kalau nggak salah. Kalau kamu cari tentang si 5G Studio ini, dia Golden Tulip ini ikut award dalam, saya lupa award apa gitu. Jadi dia butuh foto untuk project ini, terus kemudian dia kontak saya, terus ya udah ya foto lah, akhirnya terbang foto. Ini kan kamu lihat itu, dia saya mention di 5G Studio itu. Iya. Iya. Oh ya benar, ini 5G Studio kolaboratif. Ya itu di Dallas Amerika itu. Kalau untuk area yang ini brief yang diterima dari 5G Studio ini apa aja Pak? Yang jadi concern mereka, harus bagian-bagian mana aja yang diambil? Ini termasuk salah satu concern ya, yang foto dari drone ini. Concern adalah bagaimana bentuk bukan gubahan massa ya, bentuk sesuatu yang tinggi seperti gunung ini ya, untuk Golden Tulip ini, jadi konteks terhadap lingkungan sekitar gunung ini ya. Itu sama dia punya Pazio. Jadi kalau kita lihat, saya mungkin di sini fotonya nggak ada. Yang di mana? Yang ada, sebelumnya? Yang ini? Iya, ini ada Pazio atau ada area lapangan kosong ini nih sebenarnya untuk melihat sunrise pagi hari gitu. Oh. Jadi memang dia hotelnya Pak ya? Iya, memang didesain untuk itu, dan itu memang menjadi
focal point juga bahwa bagaimana harus ceritakan bahwa mereka desain si Paseo ini untuk bisa lihat sunrise pagi-pagi gitu. Jadi ya kan ada area kamar kan, kita juga nggak bisa bikin desain kamar semua juga harus melihat ke gunung gitu, nggak bisa. Iya. Jadi dia harus bikin sediakan tempat untuk tamu hotel siapapun juga bisa pergi lihat itu pada saat pagi hari gitu. Dan ini juga kalau kita lihat nggak hanya dari eksterior saja, tapi ada foto-foto dari interior juga, Pak. Apa bedanya sih, Pak, untuk pengambilan gambar untuk desain interior dan yang untuk eksteriornya, Pak? Ya, kalau eksterior sebenarnya lebih jelas ke arah ini ya, lebih jelas ke arah bentuk ya. Kalau eksterior kan lebih ke arah bentuknya jelas. Kalau interior tuh lebih ke arah ruang ya, meruang. Ruangan ini itu sebenarnya juga hubungan antara ruangan satu dengan ruangan lainnya gitu. Jadi kita juga nggak bisa foto misalnya area ruang makan doang, meja makan juga nggak bisa. Tapi kita bisa foto antara meja makan hubungannya dengan dapur gitu mungkin. Atau seperti ini nih, seperti apa nih, Egg Hotel ini kan kita lihat foto untuk dia punya bentuk ya, bentuk keseluruhan dia punya bangunan ya, kacanya melengkung gitu sampai ujung gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat gitu seperti itu. Ini kalau seperti hal-hal ini ya ini kan yang rumah tinggal ini udah lama sekali proyek ini 2008 apa ya atau 2007 saya lupa, udah lama sekali ini. Jadi bagaimana melihat kalau kita di bathtub gitu kita bisa punya view gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang saya ada foto sebelumnya lagi untuk bagaimana kasih lihat ke ruangan keseluruhan, cuman yang dipilih untuk bagaimana imajinasi bathtub kita bisa melihat lingkungan sekitar, kayak gitu. Mungkin kliennya lebih memilih ini. Ya sebaiknya sih sekolah arsitektur sih mungkin nggak perlu, tapi kami apa itu arsitektur mungkin perlu ya. Tapi untuk memahami apa itu arsitektur ya mungkin banyak baca buku arsitek sama suka ngobrol sama arsitek ya. Terus dia kan setelah ngobrol sama arsitek dia kan bisa ceritain gitu. Oh nih project desainnya kayak gini loh, kayak begini. Terus kita mulai berpikir gitu bagaimana cara ngambilnya dan segala macam ya. Saya tertarik sih maksudnya dari komposisi gambar itu Pak Fernando bisa menarik dari detail, terus kemudian membuat gambar jadi lebih menarik gitu, Pak. Biasanya selain hanya foto saja, apa Bapak juga mengandalkan media digital lainnya seperti Photoshop untuk pengaturan warna atau pencahayaan, Pak? Seperti itu. Oh iya, kalau itu sih udah pasti banget ya. Jadi memang ya udah pasti. Jadi kalau foto aja ya nggak mungkin bisa sebagus itu ya, pasti mesti diedit sedikit lah. Diedit sedikit baru bisa jadi lebih baik dan lebih bagus ya. Gitu. Jadi memang secara digital ini kita bilang mungkin lebih instan ya, tapi nggak juga. Lebih lama iya, karena kan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan gitu. Kalau dulu mungkin di era film kita foto hasil nggak bagus, kita bisa salah-salahin filmnya atau salah-salahin alat. Alat itu juga bisa mampunya segini. Ya kita nggak tahu nih ya. Kalau sekarang nih karena di era digital fotonya harus terus bagus. Sekarang kita bisa olah gitu. Jadi nggak ada kata foto jelek gitu. Kalau foto jelek berarti fotografernya kurang canggih gitu misalnya. Oke, GoPro with Catalog Pro. GoPro with Catalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih.